Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Satu hari lagi, tepat di tanggal 19 Februari tahun 2021, Tuhan membangunkan kita kembali dari tidur nyenyak kita sepanjang malam hari ini. Dan jika kita ada di hari ke-19 di bulan Februari ini adalah anugerah yang sangat besar yang patut kita syukuri. Dan percayalah, seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini sampai pada terbenamnya matahari di tanggal 19 Februari tahun 2021 ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, bahkan Allah yang melindungi dan memberkati kita. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita hidup kita, yang kita akan ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini tepat di tanggal 19 bulan Februari, maka kita akan baca Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-38. Saya berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh saudara bisa membaca keseluruhan pasal ini. Namun sebagai perenungan kita, saya akan coba ambil dari ayat yang ke-26 dan saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Karena salah memilih tempat itulah, maka istri Lot menjadi korban. Sebelum perpisahan dengan Abraham, Lot dan istrinya pastilah melihat kehidupan Abraham yang beribadah kepada Allah dengan benar. Tetapi setelah Lot memilih untuk tinggal dekat Sodom, maka semuanya berubah. Saya yakin kalau istri Lot juga berteman dengan orang-orang yang terkenal di Sodom dengan segala kejahatannya. Jadi ketika hukuman Allah diberitakan, mereka sebenarnya dengan berat hati meninggalkan tempat mereka. Di samping harta mereka yang sangat banyak, teman-teman mereka juga tidak sedikit jumlahnya. Kisah istri Lot memang tragis, sebab dia menjadi tiang garam. Hatinya masih berpaut pada Sodom. Tidak bisa begitu saja ia melupakan kenangan yang manis dengan penduduk Sodom. Yesus berkata, "Ingatlah akan istri Lot." Di dalam Lukas 17 ayat 32, ya, istri Lot haruslah menjadi peringatan bagi setiap orang percaya pada akhir zaman ini. Alkitab memberikan nasihat kepada kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dengan siapa Anda bergaul, itulah Anda. Kita kerap kali meremehkan pemilihan teman. Kita berusaha menarik mereka untuk berpihak kepada keyakinan kita. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Ingatlah akan istri Lot. Dia tidak rela kehilangan teman-temannya meskipun ia seharusnya tahu bahwa teman-temannya yang berasal dari Sodom itu tidak ada yang memberikan pengaruh yang baik. Justru kerohaniannya semakin melemah. Satu hal lagi, istri Lot kelihatannya tidak rela kehilangan harta bendanya. Hatinya terlalu cinta dengan emas dan berlian yang tersimpan di dalam peti yang terkunci rapat. Sebenarnya mungkin ia hendak merapikan dan membawa barang-barang berharga itu. Namun malaikat Allah keburu menyuruhnya agar segera berangkat. Malaikat Tuhan melihat bahwa nyawa mereka lebih penting daripada segala harta yang mereka miliki. Saudara, adalah hal yang amat bodoh bila manusia lebih sayang hartanya daripada nyawanya. Dunia yang dipenuhi dengan aroma materialistis menciptakan manusia yang materialistis pula. Jadi tidak heran bila manusia sayang harta lebih daripada nyawanya sendiri. Karena itu, sebagai perenungan yang sangat mendasar hari ini dari pembacaan kita adalah bahwa ingatlah akan istri Lot yang menjadi tiang garam karena kebodohannya. Janganlah mengulangi kekeliruannya. Cinta pada emas menghasilkan kebinasaan, tetapi cinta kepada Yesus akan menghasilkan hidup yang kekal. Biarlah kiranya perenungan ini akan menyemangati roh kita untuk bisa mengubah paradigma kita tentang pergaulan dengan dunia, tentang segala hal yang kita punya. Biar kiranya kita terus mengarahkan hati, pikiran, keinginan, dan segala yang
ada pada kita, mengarahkannya kepada kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kiranya kita semua bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi. Apa saja yang diperbuat tangan kanan dan tangan kirimu akan dibuatnya berhasil, dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Shalom.